Baik, selamat datang adik-adik dalam video pembelajaran kita kali ini, yang mana sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Inge, yang mana hari ini akan memaparkan sedikit mengenai konsep caring dalam keperawatan. Nah, adapun mata kuliah yang akan kita ampu dalam satu semester ini yaitu adalah keperawatan dasar, dan topik hari ini yang kita bahas yaitu adalah konsep caring dalam keperawatan. Ya, caring dalam dunia keperawatan ini merupakan aspek yang penting. Ya, tanpa caring seolah-olah perawat tidak ada identiknya. Nah, caring ini berasal dari kata care yang artinya adalah perhatian dan pemikiran yang sungguh-sungguh, perlindungan, kemudian tanggung jawab, perasaan ingin dimengerti, kepedulian, cinta, dan fokus akan keutuhan. Nah, beberapa teori atau beberapa pakar menyebutkan definisi dari caring atau pengertian dari caring. Caring disebutkan oleh Puter and Perry pada tahun 2016 merupakan kemampuan untuk mendedikasikan dirinya bagi orang lain. Kemudian berisi pengawasan dan kewaspadaan yang menunjukkan adanya perhatian, perasaan empati pada orang lain, dan perasaan cinta atau menyayangi yang merupakan bagian inti dari keperawatan itu. Nah, sementara pakar kita yaitu adalah Florence Nightingale di tahun 1860 menyebutkan bahwa caring merupakan tindakan yang menunjukkan pemanfaatan sarana dan prasarana, kemudian memberikan lingkungan yang bersih, ventilasi yang baik dan tenang kepada klien kita. Nah, kemudian Dakarut et al. Pada tahun 1999 menyebutkan caring merupakan tindakan yang bertujuan untuk memberikan asuhan fisik dan perhatian secara emosi sambil meningkatkan rasa aman dan keselamatan bagi klien kita. Sementara Crozier mendefinisikan caring sebagai kegiatan langsung untuk memberikan bantuan, dukungan, atau fasilitas kepada individu atau kelompok melalui antisipasi kebutuhan untuk meningkatkan kondisi dan kehidupan manusia. Nah, otomatis ya, jadi caring dalam keperawatan itu merupakan filosofi dan perspektif etik yang mana semua orang wajib men, berperilaku menunjukkan caring yang bukan hanya wajib dilakukan oleh perawat. Nah, kalau kita bisa lihat ya, Leninger ini pernah mengatakan bahwa tidak akan ada cure tanpa caring, tidak akan ada perawatan tanpa adanya caring. Tetapi caring itu masih tetap bisa kita lakukan tanpa adanya perawatan khusus, tanpa adanya penyembuhan. Nah, kemudian ia menekankan juga bahwa human caring, meskipun merupakan sebuah fenomena yang universal, namun memiliki ekspresi, ya, proses dan pola yang berbeda di setiap budaya. Nah, caring disinilah yang menjadi dasar dari keperawatan untuk menjadi acuan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Nah, caring juga disebutkan sebagai upaya untuk melindungi, meningkatkan, dan menjaga atau mengabdikan rasa kemanusiaan dengan membantu orang lain dalam mencari kesembuhan ketika sakit, kemudian menurunkan penderitaannya, ya, menurunkan rasa sakitnya, dan meningkatkan pengetahuannya ataupun manajemen diri, manajemen kesehatannya. Nah, aspek utama dalam caring itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada pengetahuan, ya. Tanpa adanya pengetahuan akan susah untuk bisa menunjukkan caring. Kemudian belajar dari pengalaman. Semakin banyak pengalaman yang ditunjukkan oleh perawat dalam merawat pasiennya, tentu soft skill, sikap caringnya juga akan terasah. Kemudian kesabaran, kejujuran, rasa percaya, kerendahan hati, harapan, dan keberanian juga menjadi aspek utama dalam caring tersebut. Nah, menurut Roach, pada tahun 97 ada komponen caring, ada 6 komponen caring. Yang pertama adalah compassion, competence, confidence, conscience,
komitmen, dan commitment. Kita bahas satu-satu. Compassion atau bela rasa. Di mana di sini bahwa perawat harus menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa makhluk lainnya. Jadi setiap makhluk hidup itu saling berkaitan. Manusia juga tidak bisa hidup sendiri. Sehingga untuk bisa memberikan rasa, memberikan compassion, perawat itu harus berwawasan luas mengenai budaya pasien, mengenai pandangan pasien terhadap kesehatannya, untuk bisa memberikan compassion-nya dalam merawat pasien. Kemudian berikutnya yaitu adalah kompeten atau kemampuan. Kompeten di sini cakupannya yaitu adalah perawat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang baik untuk bisa membantu pasien menentukan atau mengambil keputusan. Jadi perawat memerlukan lingkungan kerja yang dapat mendorongnya untuk mendapatkan pembelajaran-pembelajaran sehingga akan meningkatkan kemampuannya dalam melayani si pasien. Tentunya sampai detik ini pasien sangat ingin dilayani oleh perawat dengan menunjukkan adanya kemurahan hati, murah senyum, ya, sabar, mampu bertutur kata, berbahasa yang sopan dan mudah untuk dimengerti oleh pasien. Kemudian berikutnya adalah confident atau percaya diri. Nah, kalau confident atau percaya diri, ini lebih menunjukkan adanya kepercayaan, keyakinan dalam diri perawat untuk bisa menunjukkan bahwa perawat mampu untuk melakukan perawatan yang baik yang akan menunjang kehidupan atau kesehatan dari pasiennya. Ya, jadi perawat di sini menekankan bahwa percaya diri itu sangat diperlukan oleh perawat untuk bisa membina hubungan saling percaya antar perawat dan pasien. Kemudian berikutnya yaitu adalah consent atau kesadaran moral. Nah, Roach juga menyebutkan bahwa adanya prinsip moral untuk mengatur perilaku manusia. Prinsip dari pengasuhan keperawatan manusiawi ini adalah unik, ya. Jadi kesadaran moral perawat ini untuk memberikan nilai dan penghargaan ke kemanusiaan yang sama pada setiap klien tanpa membeda-bedakan. Kemudian komitmen. Komitmen di sini adalah untuk karakteristik respon sikap yang kompleks dari kesatuan antara keinginan dan kewajiban dari pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai tanggung jawabnya. Kemudian caring dibutuhkan ya adanya komitmen, adanya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian berikutnya adalah comportment atau penampilan. Nah, comportment di sini cakupannya adalah sikap, cara bertindak, berpakaian, berbahasa, memberikan rasa hormat, penghargaan, dan respek kepada pasien. Nah, aspek yang harus dimiliki perawat yaitu adalah intelektual, psikological, spiritual, dan fisik. Intelektual berarti pengetahuan yang tajam, yang banyak, yang mendalam. Psikologis, mental yang percaya diri, ya. Kemudian mampu memberikan dorongan kepada pasien untuk bisa mengambil keputusan. Kemudian ada aspek spiritual, tidak mengenyampingkan adanya aspek spiritual, ya, tidak mengenyampingkan Tuhan yang memberikan kesehatan, mendorong bahwa semuanya itu bersumber dari Tuhan. Kemudian aspek fisik, fisik berarti adanya sentuhan, tutur kata yang diberikan, ya, bagaimana tatapan ketika kita berkomunikasi kepada pasien kita. Nah, Jane Watson ini menyebutkan bahwa as a human science of person and human healthness experience that are mediated by professional, personal, scientific, aesthetic, and ethical human care transaction. Nah, di sini menyebutkan bahwa kesehatan manusia, kehidupan, pengalaman sehat sakit manusia itu tidak terlepas dari perawat, ya, dari bagaimana profesionalisme perawat tersebut, bagaimana personalismenya, bagaimana keilmuan, bagaimana estetiknya seorang perawat dalam memberikan
pelayanan kepada si pasiennya. Nah, kemudian Jane Watson ini menyebutkan bahwa ada teori human care yang kita jadikan dasar, kemudian caring itu sendiri yang mengorientasikan pada human science dan kemanusiaan terhadap proses, fenomena, dan pengalaman atau dalam merawat pasien. Yang terakhir yaitu adalah transpersonal caring, yaitu adalah kesatuan dalam hidup dan hubungan perawat antara individu, orang lain, masyarakat, dunia, dan alam semesta. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa adanya hubungan dan transaksi antara pemberi dan penerima asuhan keperawatan untuk meningkatkan dan melindungi pasien sebagai manusia, sehingga proses penyembuhan juga akan berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian perawat melihat bahwa pasien itu tidak hanya sebagai manusia, tapi juga individu yang memiliki jiwa dan kebutuhan biologis, psikologis, kemudian biopsikososialnya, dan budaya. Kemudian menurut Watson, ya, jadi merawat dengan cinta kemudian akan menyusun jiwa yang baik, karena sebenarnya hal itulah yang merupakan inti dari sifat manusia. Kemudian nilai-nilai pengetahuan dan praktik keperawatan itu diintegrasikan dengan proses penyembuhan dari dalam diri dan pengalaman hidup klien. Sehingga akan diperlukan seni perawatan dan penyembuhan dan kerangka kerja yang disebut dengan faktor korektif. Nah, ini adalah evolusi perkembangan dari teori Caring Jane Watson, di mana disebutkan bahwa nursing itu adalah filosofi dan science of caring, dan berkembang bahwa dunia keperawatan itu tidak hanya sebagai dasar, tapi juga ke human science dan human care. Sampai akhirnya muncullah teori of human caring dengan adanya 10 corrective factor, ya, 10 corrective factor, kemudian transpersonal caring relationship, dan adanya momen atau waktu caring. Nah, asumsi dasar dari caring, ya, yang pertama adalah caring itu lebih efektif dilakukan dalam praktek secara interpersonal. Kemudian caring itu mengandung faktor-faktor yang dapat menghasilkan kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Kemudian caring yang efektif akan mempromosikan kesehatan dan pertumbuhan tentang kesehatan individu atau keluarga, dan bukan hanya untuk menerima seorang yang sakit, tapi juga bagaimana merubah yang sakit menjadi sehat, ya, dengan adanya dukungan dari semua pihak yang berkaitan dengan penyembuhan pasien. Kemudian disebutkan juga caring itu lebih autogenik daripada curing, ya, yang mana caring itu mengintegrasikan pengetahuan biofisik dengan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk menghasilkan, meningkatkan kesehatan, dan memberikan pelayanan bagi yang sakit. Jadi caring itu melengkapi penyembuhan, ya, yang mana caring adalah pusat dari keperawatan. Oke, ada 10 faktor korektif yang dikembangkan oleh Jane Watson. Yang pertama yaitu adalah humanistic altruistic value, kemudian enabling faith and hope, cultivation of sensitivity to oneself others, kemudian development of healthy interest in human care and relationship, promotion and acceptance of experience of positive and negative feelings, systematic use of scientific problem-solving caring process, promotion of transpersonal teaching learning, provision for a supportive, protective, and corrective mental, social, spiritual environment, kemudian assistance with gratification of human needs, kemudian yang terakhir adalah allowance for existential phenomenological spiritual dimension. Nah, ini adalah penjelasannya, ya, character factor, di mana poin yang pertama ini lebih mengedepankan adanya nilai atau menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian pada poin kedua, ingin menampilkan dan mempertahankan sistem keyakinan yang mendalam terhadap kehidupan subjektif seseorang, ya. Kemudian poin yang ketiga, mengupayakan adanya penggunaan praktik spiritual dan transpersonal dengan mengenyampingkan ego pribadi, membuka cara
cara pandang orang lain dengan sensitivitas dan perasaan. Kemudian poin yang keempat yaitu mengembangkan dan mempertahankan hubungan perawatan dengan rasa tolong-menolong dan saling percaya. Kemudian berikutnya adalah mampu menampilkan, mendukung perasaan negatif dan positif yang berhubungan dengan jiwa seseorang. Kemudian poin berikutnya adalah menggunakan pemecahan masalah yang kreatif dan sistematis, ya, yang digabungkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang perawat. Kemudian poin berikutnya adalah mendukung proses belajar dan mengajar transpersonal yang menggunakan pengalaman untuk mempersatukan pemahaman dalam perawatan pasien. Kemudian poin berikutnya yaitu adalah menyediakan lingkungan yang mendukung, yang kondusif ya, untuk mendukung proses perawatan di setiap levelnya. Kemudian poin berikutnya yaitu adalah membantu pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan penuh kesadaran ya, dengan mengutamakan perawatan body language yang baik dan memperhatikan seluruh aspek perawatan. Dan yang terakhir yaitu adalah mengizinkan kekuatan spiritual, fenomenal, eksistensial menjadi pembuka dimensi misteri spiritual dan eksistensi kehidupan dan kematian seorang. Nah, sementara pada transpersonal care relationship ini lebih mengedepankan adanya hubungan timbal balik atau transpersonal, ya, adanya komitmen moral perawat dalam melindungi dan meningkatkan harga diri manusia yang setinggi-tingginya, kemudian kesadaran perawat dalam berkomunikasi untuk memelihara dan menghargai jiwa seseorang. Kemudian berikutnya adalah kesadaran perawat untuk memberikan perawatan yang bertujuan untuk menyembuhkan, ya, yang berkaitan dengan pengalaman, persepsi, dan hubungan yang intensif yang berperan dalam proses penyembuhan. Nah, kalau kita ngomongin transpersonal berarti antar orang, ya, yang mana perawat harus meninggalkan ego pribadi, kemudian mampu mencapai pemahaman spiritual yang mendalam, yang membuatnya mampu meningkatkan kenyamanan dan kesembuhan pasien. Tujuannya adalah untuk melindungi, meningkatkan dan memunculkan harga diri, kemanusiaan, kebersamaan, dan inner harmoni seseorang. Kemudian ada momen atau waktu caring, yang mana perawatannya ini tidak terbatas, kapanpun, dimanapun bisa dilakukan. Dan harus memahami bagaimana kondisi klien dan bagaimana harus bersikap dalam merawat pasien. Kemudian ada clinical caritas proses ya, yang mana menerapkan perilaku kasih sayang, kebaikan dan ketenangan, kemudian hadir sepenuhnya secara fisik dalam perawatan pasien, memberikan perhatian terhadap aspek spiritualnya dan hubungan transpersonal, kemudian mengembangkan dan mempertahankan suatu hubungan caring yang sebenarnya, hadir dan menampung serta mendukung ekspresi perasaan positif dan negatif dari si pasien, kemudian menggunakan diri sendiri dan semua cara yang kreatif untuk mengembangkan proses penyembuhan. Kemudian terlibat dalam pengalaman penyakit atau dalam pengalaman sehat sakit si pasien ya, untuk memahami kebutuhan dari pasien kita, menciptakan lingkungan yang kondusif ya, secara fisik maupun non fisik untuk mendukung proses penyembuhan pasien, kemudian membantu memenuhi kebutuhan dasar dari pasien kita dengan aspek tentunya dasarnya adalah caring, dengan memberikan human care esensial yang memunculkan penyesuaian jiwa, raga, dan pikiran, kemudian menelaah dan menghargai misteri spiritual dan dimensi eksistensi dari kehidupan dan kematian seseorang dengan melihat soul care, berarti kesehatan jiwa bagi orang yang dirawat. Nah, kemudian nilai asuhan manusia dalam caring yang pertama adalah kasih sayang dan cinta. Kemudian yang harus dimulai dari menyayangi diri sendiri dulu, ya, untuk bisa menghargai dan bisa merawat orang lain. Yang mana bahwa kasih sayang itu adalah esensi dari keperawatan. Kemudian peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan itu sangat diperlukan, ya, dengan adanya kontribusi secara sosial, moral, ya, kemudian dengan mengedepankan adanya komitmen
ya, kemudian melihat antara pemahaman secara teori dan bisa dipraktekkan dalam proses pemberian asuhan keperawatan. Nah, kemudian teori caring of Swenson ini ada yang pertama yaitu knowing atau lebih memahami makna dari kehidupan. Yang pertama adalah menghindari adanya asumsi, kemudian caring ya, kemudian assessing truly, kemudian mencari uh, jalan keluar dan manajemen diri sendiri. Kemudian berikutnya adalah being with. Ini secara emosional memang peka terhadap pasiennya. Yang ada cakupannya itu adalah being there, kemudian mampu ya memahami kondisi pasien, mampu menerima bagaimana perasaan pasien, berbagi, kemudian dan lagi yang terakhir adalah not burdening. Kemudian yang berikutnya adalah doing for atau enough for, ya yang mana ya ini antisipasi terhadap kebutuhan mereka, jadi mereka uh, melakukan hal yang baik untuk dirinya sendiri, kemudian menampilkan kompetensinya, kemampuannya, dan preserving dignity. Kemudian yang berikutnya adalah enabling atau empowering, ya. Jadi yang pertama itu the informing atau explaining, patient education, validating atau validasi sampai memberikan giving feedback, kemudian generating alternative thinking approach. Kemudian berikutnya adalah maintaining belief, esteem. Yang pertama yaitu adalah belief in holding in esteem, maintaining hope, good attitude, offering realistic optimism. Nah, kemudian dampak perilaku caring itu tentunya kalau bagi perawat, dia akan meningkatkan kemampuan emosi spiritualnya menjadi lebih baik, meningkatkan penyembuhan fisik lebih nyaman, dan mengurangi biaya penyembuhan. Kemudian meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan hubungan kekeluargaan. Sementara bagi perawat, ini untuk mengembangkan rasa keberhasilan, kepuasan, dan mencapai tujuan dan rasa bersyukur, meningkatkan integritas, keutuhan dan harga diri, tanggung jawab, dan refleksi diri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada konsep awal dari caring ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada proses pembelajaran berikutnya.